Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Ayo mengamati upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo berlatih, simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat-loncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing itu di dalam air? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata si burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat
dan saling membantu. Berdasarkan cerita yang sudah kalian dengarkan, kalian tahu apakah pesan moral dalam cerita tersebut? Ya, pesan moral dalam cerita tersebut adalah kita harus saling membantu dengan teman karena kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Jadi, kalian ingat itu ya. Selanjutnya, ayo bercerita. Ayo ceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan guru. Selanjutnya, ayo berlatih. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh guru? Tokoh dongengnya adalah ikan dan burung. 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempat dari cerita tersebut adalah di pinggiran sungai. 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung adalah di dasar sungai. 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Ayo berdiskusi, ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Sikap hidup rukun di kelas adalah sikap hidup rukun di kelas harus selalu kita jaga. Kita harus saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman tanpa membeda-bedakan. Dan tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, menolong teman yang sakit, menjalankan tugas pikir bersama-sama, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan teman. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Pembagian pecahan berikut adalah pecahan yang sebelah kiri adalah pecahan setengah yang tidak sama besar dan sebelah kanan adalah pembagian pecahan yang sama besar. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyaknya bangun di atas ada berapa? Ya, jumlah bangun di atas ada 2. Bangun yang berwarna biru dapat dinyatakan dengan karena yang berwarna biru ada 1 dan jumlah bangunnya ada 2 jadi 1/2. Soal yang lainnya bisa kalian lanjutkan nanti di buku tulis kalian ya. Yuk, selanjutnya kita lihat, ayo berlatih. Pilihlah pecahan berikut sesuai dengan gambar dengan memberi tanda centang. Gambar soal yang pertama, manakah gambar pecahan setengah yang ukurannya sama besar? Ya, betul yang ini. Selanjutnya, nanti kalian juga tulis di buku tulis kalian ya. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan, banyak hikmah dan contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang yang pertama adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Gerakan yang kedua yaitu melompat-lompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Kemudian menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti pada gambar.
Selanjutnya, soal latihan. Soal latihan pembelajaran 1 ada pada halaman 65 tadi ya. Kalian kerjakan dari soal nomor 2. Dan selanjutnya kalian kerjakan latihan halaman 66 sampai 67. Kalian lanjutkan dari soal nomor 2 sampai dengan selesai. Ya, kalian buat gambarnya yang rapi ya. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.